Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, itu pasti akan dapat mengenal umatnya. Pasti dapat mengenal umatnya. Dari mana Nabi mengenal itu umatnya? Dari bekas sujud, dari bekas wudhu. Jadi orang yang selalu mengerjakan sholat, nanti akan kelihatan bekas tanda wudhunya, bekas wudhunya, bekas sujudnya. Disitulah Nabi mengenal itu adalah umatnya. Nah, Nabi kenal itu umatnya. Seperti kita mengenal orang Islam. Oh, pakai jilbab. Oh, pakai peci, pakai jubah. Ini kita pastikan orang Islam. Kita mengenal dia itu karena ada identitas Islam di situ. Tapi siapa dia? Siapa namanya? Siapa nama orang tuanya? Tinggalnya di mana? Kita tak tahu. Tapi Nabi bisa mengenal umatnya itu, kata Nabi, seperti orang tua mengenal anaknya. Bisa sampai sebegitu kenalnya Nabi kepada umatnya. Nah, untuk lebih paham, mari kita lihat ada satu kisah. Ada seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah ini zuhud sekali. Tidak ada cinta dunia, betul-betul cinta akhirat. Bahkan dia ini adalah wali Allah. Dia seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah, dengan amalan sholat, amalan zikir, baca Quran, dan lain-lain. Nah, suatu malam dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya, orang ini pas berada di hadapan Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mau melihat ke arah orang soleh ini. Padahal ini orang soleh nih, ahli ibadah, zuhud lagi, tidak ada kecintaan dunia, betul-betul maksimal untuk akhirat. Dia beribadat, beramal ibadat, hanya dia tidak mementingkan sholawat. Dia yang penting sholat, puasa, baca Quran, zikir, itu yang diutamakan. Nah, dengan begitu dia termasuk hamba yang sangat dekat dengan Allah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah katakan, aku kenal engkau, orang Muslim, umatku, tapi aku tak kenal kau ini siapa, namamu siapa. Kata orang itu, ya Rasulullah, apa kau lagi marah denganku? Tidak, kata Rasulullah. Apakah kau murka denganku? Tidak, kata Rasulullah. Lalu, kenapa kau tidak kenal denganku? Kata, aku ni Fulan Az-Zahid. Rasulullah menjawab, aku benar-benar tidak kenal dengan kau. Aku tahu kau umatku, tapi aku tidak tahu kau siapa. Walaupun kau ini adalah seorang ahli ibadah yang zuhud, aku tidak kenal, betul-betul aku tidak kenal kau siapa. Aku hanya kenal kau sebatas kau seorang Muslim. Lalu ahli ibadah ini mengeluarkan dalil. Aku pernah mendengar para ulama berkata bahwa
Rasulullah itu dia mengenali umatnya seperti orang tua mengenali anaknya. Nabi itu pasti kenal dengan umatnya. Rasulullah bersabda, ulama-ulama itu berkata benar. Hanya Nabi itu kenal dengan umatnya sesuai dengan kadar solawatnya. Semakin banyak umatnya bersolawat, semakin kenal Rasulullah kepadanya. Tidak perlu dia mengenalkan dirinya kepadaku. Aku sudah pasti sangat mengenalinya. Jadi kesimpulannya, Rasulullah akan kenal kepada umatnya kalau umatnya banyak bersalawat kepadanya. Semakin banyak bersolawat, semakin Rasulullah kenal kepadanya. Alangkah indahnya ketika hendak memberikan syafaat, Rasulullah mengenal kita, menyebut nama kita. La ilaha illallah. Pasti rasa kegembiraan kita itu kebahagiaan yang tak terkira ya. Kalau kita ketemu pejabat aja ya, tiba-tiba pejabat manggil kita ya dengan nama kita ya. Rasa kita kenal, bangganya. Apalagi ini adalah Rasulullah ya. Itu satu kebahagiaan tak terkira, ketemu di padang mahsyar Rasulullah panggil kita dengan nama kita. Karena ketika orang itu mengirimkan salawat kepada Rasulullah, maka dikembalikan ruhku, waktu di dalam kubur ini dikembalikan ruhku, lalu aku menjawab salawatnya. Ya, Jibril berkata ini dari Sianu. Makanya Rasulullah kenal. Ya. Nah, coba bayangkan lagi. Kalau ada 10 orang yang datang minta tolong, minta bantuan pada kita. Dari 10 orang ini, ada 1 orang yang kenal kita dan kita kenal dia. Kira-kira dari 10 orang ini mana yang lebih dulu kita tolong? Bayangkan kalau di padang mahsyar Rasulullah menjemput kita, memanggil kita dengan menyebut nama kita, dibawanya kita ke telaganya, tak terbayang gembiranya hati kita, ya Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dekat dengan tempat dudukku di akhirat nanti itu adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku sewaktu di dunia. Apalagi di akhirat nanti tidak ada kebahagiaan yang melebihi dari bahagianya dekat dengan Rasulullah, berada di surga bersama Rasulullah SAW. Orang yang sangat banyak bersalawat ke atas Nabi, tanda orang itu cinta kepada Nabi. Orang yang cinta kepada Rasulullah akan masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Itu janji Rasulullah dalam sebuah hadis. Mudah-mudahan kita diringankan hati untuk dapat mengirimkan salawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dikenali Rasulullah. Seperti Rasulullah mengenal kita ini seperti orang tua mengenal anaknya. Dekat dengan Rasulullah, masuk surga bersama-sama Rasulullah. Di surganya Rasulullah, surga paling tinggi derajatnya di akhirat. Ini Rasulullah janjikan untuk orang yang mencintai Rasulullah. Di antara tandanya orang itu banyak bersalawat, mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.